Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Baiklah, sekarang kalian silahkan buka buku tematiknya pada halaman 31. Sudah? Pada pembelajaran 3 ini, kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yang kalian kuasai ada dari dua mata pelajaran. Yang pertama IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada pembelajaran 3 ini diharapkan nanti setelah mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian, setelah berdiskusi, kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dan dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan yang terakhir, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan rinci. Baiklah, kita masuk pada materi. Pada pembelajaran 1, kalian sudah mendapatkan penjelasan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perlu Bapak ingatkan kembali bahwa tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Pada pembelajaran 1 dijelaskan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Artinya, terjadi penyerbukan pada bunga, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala butik. Kemarin sudah Bapak jelaskan apa itu serbuk sari. Siapa yang bisa? Ya, bagus. Serbuk sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Siapa yang tahu apa itu putik? Ya, bagus. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi, perkawinan ini terjadi akibat dari peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala butik. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Contoh di lingkungan kalian adalah pohon mangga, jambu air, apel, jeruk, dan lain-lainnya. Oke, Bapak ingatkan kembali pada bagian-bagian bunga, bagaimana peristiwa perkembangbiakan generatif terjadi. Tadi dijelaskan bahwa penyerbukan terjadi akibat kepala sari jatuh atau menempel kepada kepala putik. Nah, di situ ada kepala sari di atas, kemudian kepala putik, kemudian masuk menjadi bakal biji. Dan nantinya tumbuh, tambah besar, akhirnya berubah menjadi sebuah buah.
Oke, sudah paham? Tentunya sudah paham karena pada pembelajaran 1 sudah Bapak jelaskan. Sekarang kita lanjut pada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Artinya tidak ada pertemuan antara serbuk sari dan kepala putih, ya. Paham? Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terjadi dengan dua cara. Yang pertama secara alami dan yang kedua adalah dengan cara buatan. Pada pembelajaran 3 ini Bapak jelaskan hanya satu, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara alami. Sedangkan perkembangbiakan buatan nanti akan Bapak jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan dengan sendirinya tanpa campur tangan hewan ataupun manusia. 1. Spora. Spora ini adalah ukurannya sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, ataupun hewan. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Jadi lumut-lumut yang ada di kamar mandi kalian itu adalah jenis tumbuhan spora. Yang kedua adalah tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Tentunya kalian sudah tahu kan? Jadi kalau pisang dan bambu itu berkembang biak dengan cara tunas. Selanjutnya yaitu umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Tahu kan? Umbi-umbian ini sering kalian lihat ataupun kalian makan di rumah. Kemudian rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Nah, contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Terakhir, stolon atau geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, dan batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh dari tumbuhan ini adalah stroberi. Sampai materi ini sudah paham? Kalau sudah paham, maka kalian dapat tugas individu. Gampang. Carilah 10 tanaman di sekeliling rumah kalian, kemudian tentukan cara perkembangbiakannya. Contoh ya, ini contoh. Mangga. Nah, itu kan mangga ada di sekitar rumah kalian. Mangga itu adalah jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif atau apa? Ya, generatif atau kawin. Kalian cari 10 tanaman yang ada di sekitar kalian. Sudah paham kan? Bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok paragraf. Di
pembelajaran 2 kalian sudah pembelajaran 1 kalian sudah jelaskan oleh Bapak bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Baik, Bapak hanya ingatkan kembali bahwa ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama ini bisa ada di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Masing-masing paragraf tersusun atas ide pokok atau gagasan pokok ditambahkan dengan kalimat-kalimat pengembang. Oke, Bapak kasih contoh bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Kalian buka halaman 36, di situ ada teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Bapak ambil satu paragraf, yaitu paragraf kedua. Dari paragraf tersebut kita baca berulang-ulang, maka sudah jelas ya. Di situ ide pokok pada paragraf tersebut adalah pada kalimat pertama, yaitu dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalimat setelah itu, kalimat kedua dan ketiga itu adalah kalimat pengembang. Dari sini sudah paham? Tentunya sudah paham karena ini sudah kalian sering kerjakan mulai dari kelas 4 sampai kelas 5. Ya, sekarang ada tugas individu. Kembali buka tematik halaman 37. Tentukan ide pokok dari teks bacaan Tumbuhan Sumber Kehidupan. Ya, kalian buka halaman 37. Di situ ada tugas menentukan ide pokok dari teks bacaan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Oke, jadi pada pembelajaran 2 ini ada 2 tugas. Yang pertama, kalian mencari 10 tanaman di sekitar rumah kalian dan bagaimana cara berkembang biaknya. Dan yang kedua yaitu menentukan ide pokok dari sebuah teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, ada halaman 37. Oke, sekian dulu dari Bapak pada pembelajaran 2 ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Kita jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.